1 Petrus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17. Bacaan yang akan menjadi inti renungan kita pada pagi hari ini dalam ibadah minggu ketiga di bulan November tahun 2022. Surat Petrus yang pertama pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Langsung berkata-kata demikian. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian jauh pembacaan kita pada saat ini yang disebut berbahagia. Ialah kita semua jemaat Tuhan yang mendengar, yang hendak melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas. Salam jemaat Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena kasih dan kemurahan-Nya bagi kehidupan kita. Tanpa terasa pada minggu saat ini kita memasuki minggu ketiga di bulan November tahun 2022. Dan minggu yang berjalan ini kita akan memasuki pekan keluarga, minggu Advent, dan minggu depannya lagi orang akan memasuki minggu Advent yang pertama. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita, iman percaya kita, sehingga kita terus memuliakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pertama-tama kita mengenal dulu atau mengetahui dulu latar belakang dari kitab atau surat Rasul Petrus ini. Kitab atau surat ini ditulis oleh Rasul Petrus sendiri. Persekutuannya yang akrab dengan Tuhan Yesus selama bertahun-tahun melandasi ingatannya kepada kembali akan kematian dan kebangkitan Yesus. Amanat 1 Petrus berkaitan dengan sikap patuh serta menjelaskan tentang penderitaan karena kebenaran bagi Kristus. Petrus ini meyakinkan orang percaya bahwa apabila mereka menderita karena kebenaran, maka mereka akan disertai oleh Tuhan. Itu yang menjadi latar belakang dari penulis kitab surat ini, menulis kitab ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada banyak orang Kristen, termasuk kita, yang merasa sedang dan telah melayani Kristus. Namun yang sebenarnya kita belum melayani Kristus dalam hidup ini. Kita kadang berpikir, oh sudah pergi di gereja, so memberi persembahan syukur, sudah mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya, atau sebagai majelis, orang sudah melayani Tuhan sebaik mungkin. Memang hal-hal seperti itu tidak salah untuk dilakukan, tetapi yang
Saudaraku, ketika kita memutuskan untuk melayani Kristus, berarti secara otomatis kita memposisikan diri kita menjadi seorang hamba, dan Kristus itu adalah Tuhan kita. Jika diri kita dan keegoisan kita menjadi Tuhan, masih menjadi Tuhan dalam hidup kita, maka kita sebenarnya belumlah melayani Kristus, melainkan melayani diri sendiri. Sama halnya seperti seorang hamba adalah seorang yang berdedikasi kepada orang lain. Jika kita melayani Kristus, berarti kita siap untuk membaktikan hidup kita bagi hormat dan kemuliaan namanya. Dalam bacaan kita saat ini, Petrus memberi peringatan kepada orang-orang yang melayani Kristus, yaitu yang pertama, memiliki cara hidup yang baik. Merupakan nasihat pertama Petrus yang ia sampaikan berkenan dengan cara hidup yang baik, karena berhubungan dengan sikap kita, dengan perkataan dan pemikiran kita. Petrus menulis surat ini untuk orang-orang percaya yang tersebar di Asia Kecil. Ini mereka yang disebut sebagai pendatang atau perantau. Mereka memiliki cara atau pola hidup yang baik. Ini berarti melayani Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita. Dimanapun saudara berada, hiduplah menurut aturan-aturan yang ada sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang menjadi pesan yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki ketundukan. Tunduk bukanlah berarti kita diperbudak, tapi tunduk semata-mata adalah pengakuan atas wewenang Allah dalam hidup kita. Maka dari itu tunduk merupakan suatu kewajiban bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Pada ayat yang ke-13 ada kata tunduklah. Ini merupakan kalimat perintah. Jadi tunduk merupakan keharusan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, pesan yang ketiga adalah memiliki kemerdekaan dalam hidup. Dalam nasihat ini yang dimaksudkan oleh Petrus adalah supaya kita jangan diperhamba lagi oleh hal-hal lain selain Kristus. Jika kita melayani Kristus, namun hidupnya masih diperhamba oleh hal-hal lain, misalnya kemabungan, iri hati, cemburu, dan lain-lain sebagainya. Kadang-kadang kita menjadi serakah dan tamak, tetapi kita tidak menyadari akan hal itu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, orang yang serakah selalu berusaha untuk memiliki segala sesuatu, sulit mendukung pekerjaan Tuhan dengan apa yang ia miliki. Maka dari itu jika kita memiliki kerinduan untuk melayani, janganlah keserakahan memperhamba kita. Dukunglah pekerjaan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Pada ayat yang ke-16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Yang penulis maksudkan adalah kamu merdeka dalam artian dalam pelayanan, supaya kamu memiliki kebebasan kemerdekaan terbuka untuk melaksanakan tugas pelayanan. Tidak seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan atau kebebasan itu pada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita memahami pergumulan masa ini berhubungan dengan tugas dan panggilan kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Allah, menjadi pengikut Kristus, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan kehendaknya. Karena itu biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman, menuruti, bertindak, mengambil keputusan untuk hidup sebagai umat Tuhan. Ketika kita pulang dari tempat ini, kita melakukan segala kehendak Tuhan
di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati perjalanan pelayanan kita untuk saat ini sampai ke depannya. Terpujilah Kristus. Amin.